Selamat datang di Sematsin TV Channel, jangan lupa subscribe, ya. Saya akan membahas sebuah film, berkisah tentang seorang guru yang menjadi tentara untuk membalaskan dendam istrinya. Sepasang suami istri ini, saling mencintai, dengan hidup apa adanya. Nastia tinggal di sebuah gubuk lahan kosong di sekitarnya yang dibangun oleh suaminya sendiri, yaitu Mikola, seorang guru. Pada saat pagi itu Mikola bergegas ke sekolah untuk melakukan pekerjaannya. Mikola ke sekolah hanya menaiki sepeda butut setiap pagi. Akan tetapi, kedua pasangan ini berdarah Ukraina. Mereka sering mengalami diskriminasi dari orang-orang Rusia di sekitarnya, seperti sebagian murid di sekolah yang tidak menghormati Mikola. Dan reporter yang meliput rumah mereka menganggap kedua pasangan itu orang gila. Tapi pasangan ini tidak pernah tersinggung yang dikatakan reporter itu, mereka hanya membalasnya dengan senyuman. Apakah kalian salah satu dari sifat kedua pasangan ini? Hea. Pada saat di tempat mengajarnya, Mikola tiba-tiba melihat kerusuhan di daerahnya lewat berita. Dia langsung kepikiran istrinya di rumah. Dia segera kembali ke rumahnya menaiki sepeda dengan kecepatan kuda. Dan ternyata istrinya sedang dipukuli oleh tentara Rusia yang bernama Seri dan temannya, karena dianggap sebagai mata-mata. Ketika kedua tentara itu ingin meninggalkan mereka, Nastia masih berusaha melawan dengan melempar sebuah batu, tetapi Natsya malah ditembak mati. Mikola pun bergegas memeluk istrinya yang terluka. Mikola sangat terpukul atas kematian istrinya. Kemudian datanglah dua orang tentara Ukraina untuk membantu dia dan menguburkan istrinya. Sampai pada akhirnya Mikola memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada tentara Rusia dengan menjadi tentara Ukraina. Kedua tentara Ukraina itu segera memberitahu komandannya bahwa ada ingin bergabung dengan mereka. Berhari-hari Mikola pun ikut latihan fisik untuk bisa diangkat menjadi tentara Ukraina dan mengganti namanya menjadi Raven, artinya burung gagak. Dia mulai berlatih bongkar pasang senjata laras panjang dan pendek, dan pertempuran malam hari di mana itu tidak ada lampu sama sekali, dan berlatih melewati rintangan sampai yang sangat sulit, dan perkelahian tangan kosong dan menggunakan pisau saat melawan musuh. Kemudian pelatih meminta kepada semua anggota tantangan bongkar pasang senjata dengan mata ditutupi, tapi Mikola menawarkan diri agar dia yang selesaikan tantangan itu. Mikola langsung tampil ke depan dan menutupi matanya, dan memulai aksinya. Mikola pun berhasil melakukannya, dengan waktu yang cepat, dan dua orang atasannya melihat Mikola dan kagum dan kawan-kawannya bertepuk tangan untuk Mikola. Sampai akhirnya dibukalah pelatihan khusus untuk menjadi seorang sniper. Dan beberapa orang yang berminat pun langsung diterima termasuk Mikola. Mikola tidak saja hebat di semua bidang pelatihan militer, dia juga hebat dalam menembak dan mendapat nilai terbaik. Awalnya Mikola tidak mengerti tentang peperangan dan persenjataan, karena dia seorang pasifis yang anti perang. Tetapi dengan kesungguhan niat, Mikola akhirnya dipercaya menjadi seorang sniper dan bertugas membela Ukraina bersama teman-temannya. Tak lama setelah diterima, Mikola mendapatkan misi pertamanya untuk merebut pos perbatasan yang diduduki oleh Rusia. Tugas pertamanya itu Mikola berhasil menjalankannya. Di misi selanjutnya Mikola bersama pasukannya melakukan aksi menaklukkan tentara Rusia di pabrik kimia. Dalam misi tersebut, lagi-lagi Mikola berhasil mengalahkan tentara Rusia, termasuk di dalamnya adalah Seri yang tak lain merupakan pembunuh dari istri Mikola. Setelah melakukan aksinya dan menuntaskan balas dendam kepada Seri yang pernah menyiksa istrinya dan membunuhnya, dan Mikola sangat senang bisa membalaskan dendam istrinya, kemudian dia segera bergegas pergi dari tempat itu. Mikola kemudian melanjutkan pergi berziarah ke makam sang istri, dan memberikan kembali pahatan kayu istrinya ke kuburan istrinya. Meski tujuan awalnya untuk membalaskan dendam, Mikola masih terus melanjutkan karirnya sebagai sniper demi membela negaranya Ukraina. Film ini sedih kalau ditonton dari awal. Yang dirilis pada tahun 2022, kisah seorang suami yang sangat mencintai istrinya,
sehingga menjadi seorang sniper hebat. Karena sang istri yang menjadi motivasinya, pesan dari film ini adalah sayangilah istrimu sebelum dia benar-benar pergi. Dan kalau kita punya niat besar dan bersungguh-sungguh pasti kita bisa mewujudkannya.